Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jemaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk karunia dan rahmat serta taufik hidayatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup berupa kesempatan kesehatan, waktu luang, dan rasa ingin menuju ke masjid. Dikarenakan tidak banyak seorang mukmin tersebut ketika sudah berada iman di dalam hatinya, tergerak hatinya untuk mendatangi masjid. Maka semoga para jemaah Masjid Al-Amin ini benar-benar istiqomah sampai Ramadan kelak meninggalkan kita. Karena Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami, kemudian ia istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu. Ia tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah takut. Kemudian lanjut lagi, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan dikabarkan bagi orang-orang istiqomah tadi adalah jannah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Maka semoga kita semua termasuk orang-orang istiqomah, karena istiqomah adalah amalan yang berat, sehingga Allah pun mencintai satu amalan yang istiqomah, yang dicintai oleh hambanya. Jemaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki seperempat pertama di bulan Ramadan. Berarti maknanya kita sudah separuh meninggalkan bulan Ramadan. Kita sudah menuju seperempat pertama, menuju seperempat yang kedua, kemudian seperempat yang terakhir. Maka kita harus benar-benar muhasabah, apakah bulan Ramadan ini sudah menjadi bulan Ramadan yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sabda Rasulullah SAW katakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali ju' wal 'atas, lapar dan dahaga. Tapi semoga kita mendapatkan termasuk golongan orang-orang yang sabda Rasulullah pula, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semoga kita termasuk orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengharapkan ridhonya di bulan Ramadan ini. Semoga kita diampuni kelak dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Amin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 nasihat yang disampaikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu dikatakan sebagai sayyidul malaikah. Malaikat itu Allah sifati sebagai la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka pasti mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Lah ini ada malaikat sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Enggak kebayang ketatannya gimana. Malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang paling baik, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling baik akhlaknya kepada manusia yang lainnya. Maka 3 nasihat ini kalau kita ramalkan, kita pun akan menjadi manusia yang paling baik di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Kinten-kinten niki Pak Bu nggih, panjenengan purun napa mboten jadi manusia yang paling baik? Purun nggih. Maka dengarkanlah 3 nasihat tersebut. Yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kelak engkau akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, kelak engkau akan mati. Nasihat yang pertama, manusia
diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada mulanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian Allah pun mensifati manusia itu, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Kalau ia diberikan keburukan, ia malah sombong. Kalau diberikan kebaikan, ia malah pelit. Itulah manusia suka mengeluh. Loh, bagaimana kemudian kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, tapi kita memiliki sifat suka mengeluh kesah, suka berkeluh kesah. Belum lagi di dalam diri kita ada nafsu dan akal, yang mana nafsu itu seringkali membawa manusia untuk berbuat keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu pasti mengarahkan kepada keburukan. Maka bagaimana cara menggabungkan dua ayat tersebut? Antara kita itu harus beribadah, kita harus menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Akan tetapi kemudian kita memiliki nafsu yang sering membawa kita untuk bermaksiat kepada Allah. Caranya adalah dengan senantiasa mengingat kematian. Dengan cara senantiasa mengingat yang namanya kematian. Setiap yang bernyawa pasti mendapatkan titel yang nggak usah perlu sekolah, nggak usah perlu mendidik, nggak usah perlu kuliah, pasti dapat. Yakni apa? ALM, almarhumah, pasti dapat. Maka ada satu hadis yang sangat menarik dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyirun asyrata." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu dari 10 orang. Faqala rajulun minal ansor. Berkatalah seorang laki-laki dari kalangan Ansor, "Ya Rasulullah, man aqyasan nasa wa akramun nasa ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Siapakah orang yang paling mulia itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Aksaruhum dzikran lil maut." Orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia, yang paling utama adalah mereka yang senantiasa banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Wa syadduhum isti'dadan lahu, dan orang yang paling siap persiapannya untuk menghadapi yang namanya kematian. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka itulah orang-orang yang mulia. Maka di potongan terakhir ayat hadis tersebut, "Dhahabu bi syarfid dunya wa karamatil akhirah." Ia mendapatkan, orang-orang ini mendapatkan, orang-orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkannya akan mendapatkan kenikmatan dunia wa karamatil akhirah, dan kemuliaan akhirat. Maka bukanlah orang-orang yang senantiasa bekerja setiap harinya, mencari uang setiap harinya, kemudian ia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ia lupa dengan kematiannya yang pasti akan menjemputnya. Maka itulah orang-orang yang bodoh. Maka apa bedanya? Orang-orang kafir juga mati, orang Kristen juga mati, orang Katolik juga mati, orang Buddha juga mati. Mereka juga yakin ada kematian. Tapi yang membedakan antara kita yang beriman dengan mereka, kita yakini bahwasannya ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ada yang namanya kehidupan setelah kematian, dan itu yang kita yakini masing-masing para jamaah imani wa rahimakumullah. Itu yang kita yakini bahwasannya ada kehidupan yang setelah kematian, sehingga semangat kita dipompa terus untuk beramal untuk kehidupan yang sebenarnya, yakni kehidupan akhirat. Jangan sampai tertipu dengan kehidupan yang sementara. Jamaah salat tarawih dan isya rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Nasihat yang kedua, cintailah orang sesukamu, tapi ingat, kelak engkau akan yang namanya bertemu, yang namanya perpisahan. Setiap orang yang mencintai pasti akan mengalami yang namanya perpisahan, pasti akan mengalami yang namanya ketidaksukaan. Maka bagaimana kemudian kita menjadikan orang yang kita cintai ini, kalau kita berpisah dengannya,
kita mendapatkan yang namanya keuntungan, kebaikan, pahala. Caranya adalah dengan cara kita mencintai saudara kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dengan mencintai Allah terlebih dahulu. Berlandaskan cinta kita kepada makhluk atas cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Pak, Bu? Karena orang-orang yang mencintai hanya sekedar cinta saja, tidak berlandaskan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cinta yang sia-sia saja. Karena sama saja orang yang mencintai manusia karena Allah dan orang yang mencintai manusia tidak karena Allah, itu sama-sama saja, sama-sama akan berpisah, sama-sama akan berpisah. Tapi yang paling istimewa adalah orang-orang yang mencintai manusia, mencintai saudaranya, mencintai istrinya, suaminya, anak-anaknya dengan berlandaskan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti nyatanya apa para jemaah sekalian? Bukti nyatanya adalah kalau kita melihat orang yang kita cintai melakukan kemaksiatan, maka kita akan merasakan yang namanya kepahitan. Kita tegur dia agar ia mau untuk melakukan kebaikan. Kalau kita melihat anak-anak kita kok keluar nggak mau pakai kerudung, sudah balik nggak mau pakai kerudung, nggak mau pakai kaos kaki, ingatkan, karena itu adalah bentuk cinta kita kepada anak-anak kita. Kalau kita melihat anak kita yang sudah 10 tahun, yang laki-laki, kok nggak mau jamaah ke masjid, diingatkan. Rasulullah pernah memukul anak usia 7 tahun, udah 7 tahun laki-laki kok nggak mau sholat, untuk disunahkan untuk dipukul. Dipukul maksudnya pelan saja, ditepuk-tepuk bahunya. Karena itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sabda Rasulullah SAW, satu golongan yang kelak, satu golongan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di akhir kiamat kelak, di mana tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah rajulani tahabbani fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a fillah wa tafarraqa fillah. Berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung. Sabda Rasulullah yang selanjutnya adalah ada 3 salasun man kunna fihinna wajada halawatal iman. 3 golongan yang kelak akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Halawah itu bumbu micin tuh, Pak. Itu artinya manis. Halawatul iman, kemanisan iman. Yang pertama adalah orang yang tidak mencintai orang-orang, lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mencintai makhluk manusia kecuali berlandaskan cintanya atas cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ia benci kalau ia kembali melakukan kufuran setelah dia taubat, sebagaimana ia benci dimasukkan Allah ke dalam neraka. 2 poin tadi, 2 poin orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia tidak mencintai makhluk kecuali dilandaskan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan halawatul iman. Orang-orang yang mendapatkan manisnya keimanan. Orang kalau udah dapat manisnya iman, Pak Mungki, Mas Yo hidupnya susah, nggak punya uang, hidupnya sederhana, ia akan bahagia, ia akan merasakan ketentraman. Kok banyak orang-orang kalau udah memiliki uang yang banyak, harta yang banyak, tapi kok masih belum cukup dengan harta tersebut, karena mereka nggak punya keimanan, atau mereka punya iman tapi nggak sempurna imannya. Tapi orang-orang yang beriman, meskipun mereka memiliki harta yang cukup ataupun yang banyak, ia pun akan tenang dengan harta tersebut. Orang yang cukup juga ia tenang. Kalau dia kaya, punya halawatul iman, ia akan menjadikan hartanya itu untuk berjihad fisabilillah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, diinfakkan, membuat rumah, membuat masjid, membuat pondok dan lain sebagainya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. 2 hal tadi, nasihat yang kedua. Yang ketiga adalah wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Yang ketiga nih, Pak nggih. Yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu, berperangailah sesukamu, beramallah sesukamu, fa innaka majziyun bihi. Tapi ingat, kelak engkau akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Setiap amalan pasti mendapatkan hisabnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, ia akan mendapatkan balasannya. Dan orang yang mengamalkan keburukan walaupun sebesar biji zarah, ia pun akan mendapatkannya. Tinggal milih kita mau di golongan yang mana. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Ada 5 hal yang harus kita wanti-wanti. 5 hal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan pernah bergeser sedikit pun kaki seorang hamba, kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah kelak di hari kiamat, kecuali ia akan ditanyai tentang 5 hal. Yang pertama, an umrihi fima abnah wa an ilmihi fima alimahu. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabuhu wa fima anfaqahu. Yang kelima, wa an jismihi min aina ablahu. Yang pertama, min umrihi fima abnah, tentang umurnya bagaimana umurnya dihabiskan sampai dari kita balik menjelang kematian. Kelak apa umur kita yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita habiskan, itu akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an ilmihi min aina alimahu min aina fi'lahu. Dari ilmunya bagaimana ia mengamalkan ilmunya tersebut. Masya Allah, orang-orang yang berilmu kalau ia nggak mengamalkan, hisabnya sangat keras, hisabnya sangat sulit. Tetapi orang-orang yang berilmu itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabuhu, dari mana harta itu didapatkan, wa fima anfaqahu, dan untuk apa harta itu diinfakkan. Dan yang kelima adalah wa an jismihi min aina ablahu, masa mudanya, tentang tubuhnya. Yang dimaksud jismihi kata para ulama adalah tentang masa di mana ia kuat, yakni masa muda. Tapi kalau jenengan tua tapi kuat nggih, masih termasuk di sini Bang. Wa an jismihi min aina ablahu, dari tubuhnya itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 hal tadi, yang paling ketiga dari 5 hal tadi yang harus kita persiapkan kelak menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, hendaknya ia beramal kebaikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah sekali-sekali kamu bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimani rahimakumullah, 3 nasihat tadi yang kalau kita amalkan sudah disampaikan dari malaikat Jibril, sayyidul malaikah, malaikat yang paling bertakwa, paling baik, disampaikan untuk Rasulullah SAW, manusia yang paling baik. Kemudian kita amalkan 3 nasihat tadi, kita insya Allah pun akan menjadi manusia yang paling baik. Enggak hanya di dunia Pak Bu, insya Allah kelak juga di akhirat kita juga menjadi manusia yang paling baik. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.